Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selamat Robikin, guru SMA Negeri 1 Kejodong Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABC berikut dengan A sebagai sudut siku-sikunya. Kita akan membahas 6 perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan sinus biasa disingkat sin, perbandingan kosinus biasa disingkat cos, perbandingan tangen biasa disingkat tan, perbandingan kosekan, perbandingan sekan, dan perbandingan tangen. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 perbandingan terlebih dahulu. Ya, sinus ini nanti rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sementara kosinus atau cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sementara tangen adalah sisi depan dibagi sisi samping. Pada segitiga di atas, sudut alfanya terletak pada titik B. Jadi sisi depan adalah depan dari sudut alfanya, yaitu sisi depan ini adalah sisi AC. Ya, sementara sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang, yaitu sisi CB. Jadi perbandingan sinusnya adalah AC per CB, sisi miringnya. Sedangkan rumus perbandingan cos adalah sisi samping per sisi miring. Sisi samping adalah sisi lain di antara sisi depan dan sisi miring. Jadi sisi AB. Cos sisi samping AB per BC. Sementara perbandingan tangen adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depannya tadi AC per sisi sampingnya adalah AB. A, B, C, D, E, F. Diketahui segitiga ABC sebagai berikut. Panjang AB 3 cm, panjang AC 4 cm. Letak siku-sikunya di sudut A. Tentukanlah panjang BC untuk pertanyaan A. Untuk pertanyaan B, nilai perbandingan sin, cos, dan tan. Jawab. Panjang BC ini sama dengan, kita ingat teorema Pythagoras. BC ini sisi miringnya, sisi terpanjang, jadi panjang BC sama dengan akar dari kuadrat kedua sisi-sisinya. Jumlah kuadrat kedua sisi-sisinya, sisi AB ditambah sisi AC kuadrat. AB kuadrat tambah AC kuadrat. Jadi AB-nya sama dengan 3 kuadrat, AC-nya sama dengan 4 kuadrat, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 9 tambah 16 sama dengan 25, akar 25 sama dengan 5, jadi panjang BC-nya sama dengan 5. Terus untuk pertanyaan yang B, tentukan nilai perbandingan sin, cos, dan tan. Sin alfa, nah, kita ingat kembali rumus sin, sisi depan per sisi miring. Untuk lebih mudahnya kita singkat saja depan per miring D ini. Depannya di mana? Depannya di depan sudut alfanya, yaitu depan sudut C, yaitu sisi AB. Sementara sisi miringnya adalah sisi yang terpanjang, yaitu sisi CB. AB-nya sama dengan 3, sementara BC-nya tadi sama dengan 5. Jadi perbandingan sinnya 3 per 5, perbandingan cosnya sama dengan
sisi samping per sisi miring, atau kita singkat saja SAMI. Berapa sisi sampingnya? Sisi sampingnya tadi adalah sisi AC, sementara sisi miringnya adalah sisi CB. AC-nya sama dengan 4, CB-nya sama dengan 5. CB atau BC itu ya. Sementara nilai tangan alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, kita singkat saja dengan BESA. Sisi depannya adalah AB, sementara sisi miringnya adalah sisi sampingnya adalah AC. Jadi 3/4. Perhatikan soal aplikasi atau soal cerita berikut. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada tembok sebuah gedung. Jika tangga itu membentuk sudut 60 derajat dengan tanah, maka tentukan A. Tinggi tembok yang dijangkau ujung tangga tersebut, B. Bagian bawah tangga ke tembok. Dari soal cerita ini kita bisa aplikasikan ke dalam bentuk gambar. Ini ada sebuah tangga yang bersandar ke tembok, panjang tangga 6 meter, terus sudut yang terbentuk antara tangga dengan tanah ini 60 derajat. Pertanyaan A, tentukan tinggi tembok yang dijangkau ujung tangga. Terus pertanyaan yang B, jarak bagian bawah tanah dari tangga ini ke tembok. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dulu tabel nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Berapakah nilai sin 0, 30, 45, 60 sampai dengan 90 derajat? Sin 0 ini sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 ini setengah akar 2, sin 60 ini setengah akar 3, sin 90 ini sama dengan 1. Sementara untuk menentukan nilai cos, tinggal dibalik saja dari nilai sinnya. Cos 0 nilainya sama dengan 1, cos 30 nilainya sama dengan setengah akar 3, cos 45 sama setengah akar 2, cos 60 sama dengan setengah, dan cos 90 nilainya sama dengan 0. Sementara nilai tangan adalah pembagian dari sin dibagi cos. 0 bagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3 ini sepertiga akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1, setengah akar 3 dibagi setengah, ini akar 3, 1 dibagi 0, tak hingga. Kembali ke soal. Pertanyaan A, tinggi tembok yang dijangkau ujung tangga tersebut. Jawab. Kita lihat tinggi tembok ini di depan sudut 60 derajat, jadi ini sisi depannya. Sementara 6 meter ini tangga yang bersandar ke tembok, ini adalah sisi miringnya. Kalau kita ketahui sisi depan dan sisi miring, maka rumusnya menggunakan rumus sinus. Sudut alfa yaitu sisi depan dibagi sisi miringnya. Ya, sinus alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya berapa? Sisi depannya yang kita ketahui misalkan T. Sinus alfanya sinus 60 derajat. Sisi miringnya sama dengan 6. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 sama dengan T per 6. Nanti kita kalikan silang. Setengah akar 3 kali 6 sama dengan T. Setengah kali 6 sama dengan 3 akar 3. Jadi tinggi tembok tersebut nilainya sama dengan 3 akar 3. Pertanyaan A sudah terjawab. Jawab pertanyaan yang B, jarak bagian bawah tangga ke tembok.
berapa? Jadi nilai X sama dengan berapa? Di sini sudah diketahui di depan sisi miring, otomatis sisi yang lain adalah sisi samping. Ya. Kita bisa mencari sisi samping ini atau jarak dari bagian bawah ke tembok, bisa kita gunakan rumus samping per miring. Ini rumus cos. Samping per miring, sisi sampingnya berapa? Sisi samping adalah sisi yang kita cari. Sementara sisi miringnya sama dengan 6 cos 60 derajat ini. Miringnya sama dengan setengah. Kita kalikan silang. Setengah kali 6 sama dengan X. Setengah kali 6 sama dengan 3. Maka nilai X-nya sama dengan 3 meter. Ya, pertanyaan yang B, di samping kita bisa mengerjakan dengan aturan cos, kita bisa juga kerjakan dengan rumus tangen. Yang B, ya. Tangan rumusnya sisi depan dibagi sisi samping. Tangan 60 derajat. Sisi depannya tadi sudah kita cari di pertanyaannya A, ketemunya adalah 3 / 3. Di sampingnya misalkan X. Sementara nilai tangan 60 sama dengan akar 3. Jadi 3 / 3 per X. Maka nilai X-nya sama dengan 3 / 3 dibagi akar 3. Jadi nilai X sama dengan, ini bisa dicoret-coret, nilai X sama dengan 3 meter. Jadi mau ditanya dikerjakan dengan cara cos ataupun tangan, nilainya sama-sama 3 meter. Demikian untuk soal aplikasi yang kita bahas kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.